Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat sore pemirsa Wisata Nusantara. Saat ini saya sudah di Kecamatan Keprabon, Pak. Desa Keprabon, Desa Keprabon. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Timbul, bahwa di desa ini itu pernah ditemukan adanya yoni, Pak. Yoni, dan itu di dalam yoni itu pernah ada pembuatan jalan tol, pembangunan jalan tol, dan yoni tersebut itu tidak mau atau tidak bisa dipindahkan. Nah, itu monggo Pak bisa diceritakan bagaimana yoni itu ketika ditemukan dan ketika pembuatan jalan tol itu yoni tersebut tidak bisa dipindah, Pak. Iya, terima kasih Mbak. Saya Timbul dari Desa Keprabon. Yang pertama memang benar bahwa di Keprabon ada yoni ya. Konon katanya yoni itu istimewa karena itu berkepala kura-kura ya. Jadi yoni berkepala kura-kura pasti menghadap ke utara. Nah, itu berada di tengah persawahan di Blok 1 Desa Keprabon di utara Kalibusur lah. Yang mana yoni kura-kura itu berada di tengah-tengah jalan tol PSN, jalan tol Solo Jogja. Jadi itu kan selebar 80 meter, itu yang berada di tengahnya, sekitar kalau ke utaranya, ke baratnya itu ya 40 meter, ke timurnya 40 meter, itu berada di tengah-tengahnya. Nah, waktu pertama yoni itu ditemukan oleh pekerja-pekerja tol itu memang itu berada di rerumputan seperti itu, dan itu ditumpukan batu-batu gitu. Kemudian alat berat pertama yang masuk itu untuk pembersihan itu. Nah, disitulah alat berat itu banyak-banyak terjadi kerusakan, mau rantainya lepas, nggak bisa dijalankan, itu banyak sekali terjadi situ. Akhirnya juga dari situ menggunakan cara-cara kalau di sini kejawen, melakukan ritual pakai kenduren seperti itu, baru besok bisa dikerjakan lagi lah seperti itu. Nah, itu berada di, kalau di sini namanya si candi, itu sudah lama daerah tersebut itu namanya si candi, meskipun kita nggak tahu candinya ya. Memang di situ masih terdapat bata merah yang ukurannya lebar sekali ya, kalau bukan lazim di tempat untuk saat ini, itu mungkin tebalnya lebih dari 15 cm, kemudian lebarnya itu lebih dari 40 sampai 50 cm, itu tebal sekali. Itu masih tersisa di sana dan tempatnya batu di sana. Nah, itu kalau di tengah jalan tol itu sekarang tidak bisa di istilahnya gimana ya, itu berada di tengah itu sehingga jalan tolnya menghindari gitu, melebar ke kiri dan ke kanannya, itu berada di tengahnya, dan zonanya itu tetap terbuka sampai ke langit gitu, jadi tidak ada yang menghalanginya ya, itu seperti itu. Nah, katanya kan itu harusnya seperti itu, memang tidak boleh tertutup, dan itu sama Adikarya PSN Jalan itu memang dibuatkan seperti pondasi jembatan gitu, memang kokoh juga itu, sehingga itu sekarang menjadi lebih bagus lagi lah. Bapak, kalau dari kedinasan atau dinas perpustakaan ada yang pernah meneliti atau melihat dari yoni tersebut, Pak? Iya, itu pernah ya, datang dari dinas Purbakala Yogyakarta, malah itu dari datang di Desa Keprabon itu untuk menunjukkan lokasinya. Kemudian saya antar ke sana. Beliau tersebut bercerita bahwa lingga yoni kura-kura itu sudah berusia lama sekali, katanya seumuran dengan candi yang ada di Argopuro Banyuwangi, katanya seperti itu. Nah, umurnya berapa beliau yang lebih paham, katanya itu lebih tua. Kalau dinilai itu mungkin dengan Prambanan lebih tua itu juga gitu lah, makanya seperti itu. Itu dari Dinas Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ini Pak, apakah misalnya karena tadi kan sempat juga ada muncul bahwa yoni tersebut tidak bisa dipindahkan. Nah, apakah pernah dalam proses pembuatan tol tersebut ada yang berusaha memindahkan, tapi terus kemudian ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar manusia, Pak? Kalau cerita dari sopir eksavatornya itu kan ada pohon sebelahnya itu
kan itu ada 2 gundukan gitu, pertama candi itu ada pohonnya tidak terlalu besar lah itu sebenarnya, tapi itu ditarik dengan alat berat itu nggak kuat seperti itu. Kemudian dicoba lagi malah rusak, dicoba lagi rusak lagi, entah nggak bisa dinyalakan, entah rantainya yang rusak yang kiri, kemudian yang kanan juga gitu. Nah akhirnya itu mengambil dia cara-cara metafisika juga, kenduren seperti itu, melakukan doa-doa dan ritual, kemudian besok dikejar lagi baru bisa seperti itu. Nah kalau secara penjelasan logika kita nggak mungkin lah alat berat itu kekuatannya berapa tonase, indah pohon kecil yang sekitar membersihkan lingkungannya kesulitan. Tapi kan itulah yang terjadi. Memang penjelasannya kalau secara nalar juga sulit juga itu, karena juga memang, tapi kenyataannya memang itu sering rusak. Apa faktor kebetulan juga nggak tahu, karena terjadinya sebegitu aja, sehingga pohon yang kecil itu dipindah nggak bisa, ditarik nggak kuat, akhirnya saya juga seperti tetap itu. tetap di situ akhirnya yang tidak dipindahkan, tidak bersihkan cuma yoni itu, tapi sekitarnya dibersihkan, tapi prosesnya memakai ritual-ritual seperti itu. Bapak tadi kan di sini kan Desa Keprabon ya Pak J. Itu bisa diceritakan nggak Pak, legenda dari Desa Keprabon ini seperti apa Pak? Berdasarkan cerita dari para sepuh, Desa Keprabon itu sampai sekarang yang masih bernama Desa Keprabon diriwayatkan itu adalah sejak zaman pemerintahan Kerajaan Kesunanan Surakarta Dinata tahun 1921, yaitu pemerintahan itu diperlukan lurah, yaitu penempatannya lurah itu oleh Kesunanan Surakarta. Yang pertama itu adalah Lurah Jopawiro itu dari tahun 1921 itu. Kemudian sejalannya waktu itu diambil alih oleh pemerintahan Belanda, itu digantikan oleh Iman Dimejo, itu lurah kedua di Desa Keprabon itu tahun 1921 1943 lah. Dulu itu nama Desa Keprabon itu sebenarnya dari nama tunjukkan oleh keraton yang dukuhnya itu namanya itu Prabon. Katanya dulu itu Prabon itu nama pembesar atau pejabat seperti itu. Nah, rumah pertama yang ditempati lurah itu dijadikan nama desa. Sejalannya waktu kemudian digantikan lurah kedua. Lurah kedua itu berkantor di kediamannya juga. Itu dukuhnya namanya Keprabon. Nah, berjalannya waktu menjadi kelurahan Keprabon, seiringnya waktu juga menjadi Desa Keprabon itu, karena kita masih Desa Keprabon bukan Kelurahan Keprabon seperti itu. Terus kemudian kalau di Desa Keprabon ini adakah ini Pak budaya-budaya yang masih melekat di masyarakat di Desa Keprabon ini Pak? Kalau budaya-budaya yang masih ada sekarang itu ada, kalau bulan Ruwah ya, kalau Ruwah itu sasi Jawa atau apa itu namanya, itu sebelum kita puasa Ramadan itu kan bulan Ruwah namanya. Itu ada acara sadranan. Itu sadranan itu ada yang tanggal 15 Ruwah, 20 Ruwah, 25 Ruwah. Itu biasanya kita mengadakan sadranan di ziarah kubur itu. Kita melakukan kenduren itu apa ya? Bahasa di sini itu kita membagi makanan-makanan yang tapi cenderung makanan khas daerah Jawa itulah. Itu kita melakukan kenduren, doa-doa di makam itu masih sadranan. Kalau untuk yang lain saya kira sudah tidak ada ya. Yang masih terjaga sampai sekarang itu sadran. Rata-rata orang di luar di Keprabon itu mudiknya itu malah bukan di hari raya Idul Fitri, tapi malah di sadranan itu. Jadi kita ketemunya malah pas lebih besar pas sadranan. Pas hari raya kita nggak ketemu, tapi kalau pas sadranan itu malah besar. Malah kumpul ya. Kumpulnya di makam itu, wah, dia pulang dari misalkan dari Jakarta, dari di luar Jawa gitu, ketemunya malah pas sadranan. Sekalian dia itu besok luhur. Kalau luhur itu punya ahli waris sudah meninggal, dikuburkan di situ. Itu sadranan biasanya tanggal 25, 20, 15 itu besar ada sadranan seperti itu. Pemirsa Wisata Nusantara, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Timbul terkait dengan
Yoni dan juga legenda dari desa Keprabon ini. Nah, kemudian habis ini kita akan menuju ke tempat Yoni tersebut untuk melihat batu tersebut. Mari ikuti perjalanan kita. Nah, pemirsa YouTube, ini sekarang saya sedang berada di lokasi Yoni yang disebut sama Bapak Timbul tadi. Yoninya tuh ada di tengah-tengah itu, saya nggak bisa turun, nggak ada akses jalan. Jadi Yoni ini nggak bisa dipindahkan. Sudah 3 alat berat yang rusak waktu mau memindahkan Yoni tersebut. Dan ini lokasinya berada di jalan tol baru menghubung Klaten, Jogja, Solo.